Nanti Bapak kalau mengucapkan wa jangan dua ya. Wa ya. Ya. Jangan wala ya. Wala itu aja ya. Wala gitu. Wala bukan wala, bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan taklim tahsin kita insyaallah. Mari sama-sama kita mulai dengan sama-sama membaca doa bersama-sama ya, diikutin bacaan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah, lanjut sampai dengan surat An-Nasr ya. Sama-sama, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut surat An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. اللهب المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita akan masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Kafirun ya. Kita lihat di sini sebelum nanti kita baca, banyak tanda-tanda, ini nggak begitu kelihatan ya. Ini tanda-tanda yang kayak layar atau ini ya di atasnya ini. Ini menandakan bahwa ini adalah mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil ya. Nah, baik. Sekarang ikutin bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Salam. Ya, ini Bapak-bapak sekalian, ini bacanya mad wajib ya. Mad jaiz atau mad wajib muttasil ini ya ayyuhal kafirun sama la antum. Ini bacanya panjangnya 4 sampai 6 harokat ya. 4 sampai 6 harokat ya. Jadi bacanya tadi la a'budu gitu ya. Nah, terus ini yang bacaan ini nih ada kalau di mushaf Rasm Utsmani itu ini ada lingkaran kecil di atasnya. Ini menunjukkan bahwa alifnya ini tidak dibaca panjang. Wala ana, nah, gitu bacanya. Tidak dibaca
panjang. Tidak dibaca wala ana bukan gitu. Tapi ana-nya pendek ya. Wala ana abidum ma abantum ya. Gitu. Nah, ini juga kalau di Quran Indonesia di sini ada sukunnya kalau tidak salah ya. Ada sukunnya ya. Nah, kalau dibaca di Rasm Utsmani di Al-Quran standar itu nggak ada nih. Nggak ada. Jadi memang kalau Rasm Utsmani itu ya Al-Quran yang standar itu mereka sangat menjaga konsisten nih ya, konsisten dalam menulis. Contohnya nih, wala a ini ada alif berdiri, alif kecil ya. Di sini ini ada alif kecil. Kalau di Quran Indonesia ada yang ditulisnya ainnya itu berdiri a gitu, atau menuliskan fathahnya ini ditulis fathah berdiri. Ini sebetulnya kalau secara penulisan Rasm itu nggak standar dia ya, karena sebetulnya ini adalah bacaan mad dan fathahnya berdiri ya, gitu. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Saya bacakan, diikuti dulu. Nanti setelah itu bersama-sama baru kita baca satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ini pada waktu mengucapkan kul ya, jangan sampai kedengaran kuliah, jangan. Nah, ini biasanya kesalahannya yang sering kedengaran itu. Kul ya kedengaran jadi kuliah, kuli kayak kuli ya. Nah, sama kayak kul a'udzu dibacanya kadang-kadang jadi kul la'udzu. Ya, padahal di situ adalah kul a'udzu, ya. Sama dengan ini kul ya, bukan kuliah, bukan ya. Kul ya ayyuhal kafirun ya. Kita baca bersama-sama. Yuk. 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita baca satu-satu ya. Kurang panjang sedikit. Ininya nih. Qul ya, dihitungnya kayak kita lagi ngetikan jari nih.
Qul ya, Qul ya ayyuhal kafirun la, gitu ya. Jadi 6 ketukan lah gitu ya, 6 harokat ya. Sama tadi di ayat yang kelima ya, wala antum abiduna ma a'bud ya. Iya gitu ya. Jadi kol-kolannya juga harus diperjelas ya, insyaallah gitu ya. Jadi di sini nih karena banyak mad jaiz munfasilnya ya. Jadi itunya yang harus dipaskan ya. Nih Bapak coba lihat di layar. Nah, wala ana abidum ma abantum ya. A-nya panjang nih. Nah gitu. Terus iya. Iya gitu. Jadi dipasin panjangnya ya, mad wajib atau mad tabi'inya gitu aja. Wala ana abidum ma abantum ya. Gitu, dipasin aja gitu ya. Hei, terima kasih. Sekarang Bapak pelan-pelan saja, madnya jangan 4, 5 ya. 5 ya. Tambahin biar terasa gitu. Oke. Ya, ayo. Ya, Pak. Pelan-pelan saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Iya, alhamdulillah. Ya, Bapak memang biasanya pakai 4 ya. Biasanya pakai 4. Jadi 4 gitu. Tapi nggak apa-apa, konsisten ya, bagus ya. Nah, tapi kalau dipanjangin dikit biasanya wala, nah gitu ya. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa, konsisten di 4 ya, nggak apa-apa, 4 gitu ya. Oke, bagus, alhamdulillah. Monggo Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Stop. Kul ya, jangan kuliah. Ayo. ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, alhamdulillah. Iya, ini Bapak di ikhfa'nya kurang dengungnya. Wala antum. Nah, antum sama ini. Abidum ma ada gunnahnya di sini, mim yang ditasdid. Abidum. Ya. Ini ada dhammahtain mim tasdid. Ya. Ini ada idgham bi gunnah ya. Dhammahtain bertemu dengan mim, ya. Ya, jadi dengungnya kurang sedikit. Coba diulang nih dari sini. Wala. Ini ada panjangnya nih, Pak. Ini ada fathah, ada alif berdiri kecil di sini. Coba diulang.
Iya, terus wala ana. Ulang. A-nya panjang. Ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ayo. Wala ana abidum ma abadtum. Ma abadtum. Ya. Iya. Bapak masih ke bawah lagu sebenarnya. Ke bawah lagunya. Ya. Maka ngepasin matnya masih agak kurang pas. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba. Iya, terus. Wala ana abidum ma abadtum. 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 Pendek. Iya. Coba ulang. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum. Iya. Jadi ini ada dal sukun bertemu ta. Ini namanya idgham apa ya? Mutajanisain atau mutawasilah kalau bahasa ya. Ya. Jadi ini makhrajnya berdekatan antara dal dan ta, ini makhrajnya berdekatan. Kalau dia disukun dan ditasydid jadinya dibacanya dalnya tidak terasa, tidak ketara ya. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, gitu. Ya. Abadtum. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. La a'budu ma ta'budun. Terus wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Wala ana. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ayat yang kelima coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Bagus, terus? Lakum dinukum waliyadin. Iya. Nanti Bapak kalau mengucapkan wa jangan dua ya. Wa, ya. Ya. Jangan wala itu aja ya.
Wala gitu. Wala bukan wala, bukan ya. Tadi pengucapan ainnya kurang ya. Sama ini qalqalahnya kurang keluar. Wala antum abiduna ma a'bud. Bud. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud ya. Jadi ainnya terasa ya. Gitu. Itu aja ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Bagus. Coba ulang lagi. Ini kurang pas yang di sininya. Di sininya kurang pas. Ayo ulang. Iya, bagus. Iya, alhamdulillah. Ya. Ya, pokoknya yang di depan ini jangan sampai dengeran kuli aja. Qul ya gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Gitu. Ya. Monggo Pak siapa? Pak Lutfi, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, ayat pertama coba ulang. Ayat pertamanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, gitu ya. Pokoknya kalau dibaca cepet pasti kedengeran jadi kuli ya. Ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, coba yang ini diulang Pak. Ayat yang keempat. Ya. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Abantum. Iya. Jadi ainnya kadang-kadang memang kalau itu suka kelewat ya. Baik, alhamdulillah. Bagus. Ya, Pak Pahala monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
Iya, ayat yang kedua coba diulang. La a'budu ma ta'budun. Iya. Jadi ma yang tadi yang dibaca yang pertama, tadi ma-nya agak kepanjangan sedikit. Ya. La a'budu ma ta'budun. Jadi ma-nya ini tetap aja dua ya. Jadi ngayunnya jangan kepanjangan, karena kalau diayun dua kali udah pasti jadi kepanjangan. Jadi ngayunnya cuma sekali saja, supaya matnya pas gitu ya. Pak Edo lagi sekarang, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, ini di sini nih. Ini sama dengan yang ini. Coba Bapak ulang lagi. Nah, stop. Nah, jangan di nadanya jangan di wala, karena kalau kayak gitu jadi kayak ada dua alifnya. Wala, jangan wala kayak jadi kalau ada huruf a-nya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, coba. Wala antum abiduna ma a'bud. ya, terus Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, betul begitu ya. Jadi koreksinya itu. Saya kalau dengar Bapak pas lagi ngimamin, pas lagi baca yang ini, nih pas ini jadi ada kayak kedengaran ada tambahan alifnya kalau tadi. Jadi kayak wala kayak gitu. Padahal di situ adalah wala gitu ya. Nah, alhamdulillah. Kayak gitu. Ya, monggo sekarang terakhir. Mau lihat di monggo. Nih korek kita nih. Iya, boleh. Iya, coba di iya karena abudunya. Bagus. Tadi yang pertama pada waktu mengucapkan iya karena abudunya agak kepanjangan dikit ke bawah lagunya. Iya karena abudu wa iya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, oke, good, bagus. Sekarang al-kafirun. Ayo. Iya, alhamdulillah, insyaallah bagus. Jadi kalau sudah memahami hukum-hukum tajwid sebetulnya, kemudian nanti ketika salah itu terasa sebetulnya langsung. Oh iya, ini kurang. Oh ini kepanjangan gitu ya. Nah gitu insyaallah ya. Monggo. Itu kan yang mad jaiz munfasil. Ya. Itu kan 5 atau 6. 4 atau 5 atau 6 ya. Jika 4 tapi konsisten tidak apa-apa. Ya. Kalau jika 3 atau 2 tapi konsisten. Kalau mad jaiz atau mad wajib mutasil itu harus 4 ke atas. Kalau yang mad tabi ini yang harus konsisten. Nih, ini 2 gitu ya. Nah, kalau mad ini mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil itu minimal 4. Kalau dia 4 konsisten 4 atau 5. Sama kayak ini mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini yang di akhir ini juga kalau di sini 4, di sini 4 gitu. Ya, di sini 4. Boleh di bawah 4. Ya, kalau mad wajib sama mad jaiz enggak boleh di bawah 4. Ya, gitu. Karena itu apa namanya? Untuk membedakan ya antara mad jaiz, mad wajib sama dengan mad tabi'iyah. Gitu. Nah, mad arid li sukun itu 2 boleh. Ya, tapi konsisten 2 ya. 2 gitu ya. Dan itu biasanya kalau kita baca tartil gitu biasanya gitu. Nah, atau kalau misalkan kita sambung gitu ya. Kita sambung ya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Jadi dibacanya 2 harokat saja karena disambung gitu ya. Jadi tidak berhenti di situ gitu ya. Nah, itu insyaallah. Jadi dan untuk menandakan itu sebetulnya kalau kita baca di mushaf itu akan lebih mudah ya. Yang penting kita apalagi kalau Qur'annya Qur'an tajwid ya, Quran tajwid yang berwarna itu sebetulnya lebih mudah ya, lebih mudah. Kayak yang ini sebetulnya kalau ditulisan yang di sini yang lebih jelas nih, ini nih Pak nih, abidum ini warnanya itu abu-abu, yang ini nih sebetulnya. Maka dia dibacanya idgham gitu ya, idgham nih. Atau di abadtum, ini juga dalnya ini warnanya abu-abu sebetulnya ya, kalau di Quran tajwid itu. Jadi nanti kita akan belajar setelah ini insyaallah makhrajnya dal dan ta ini berdekatan ya. Maka dia kalau berdekatan begini ini nanti dinamakan idgham mutajanisain ya. Dia berdekatan jenis makhrajnya sama gitu ya. Nah, baik, sekarang kita coba baca lagi bersama-sama ya. Kita baca lagi bersama-sama dengan melihat di layar. Saya akan sambil tunjukkan ya. Saya akan sambil tunjuk di mana letak panjangnya ya. Mana yang panjangnya lebih lama, mana yang hanya 2 harakat ya. Baik. Lihat di layarnya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yuk, sekali lagi bersama-sama, saya tidak usah mengikuti. Yuk, 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Oke, sekarang tidak melihat, ya, hafalan, ya. Yuk, sama-sama ditutup, Al-Qur'annya ditutup, ya. Oke. Yuk. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, ya. Saya insyaallah ya. Hafal ya. Nah, jangan berubah lagi. Jangan berubah lagi ya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kemarin tentang makharijul huruf ya. Kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf itu ada 5 ya. Makhrajnya huruf ada 5 tempat. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut. Jadi rongga mulut itu dimulai sebenarnya dari tenggorokan ya. Rongga mulut ya. Kemudian al-halq ya. Halak atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan atau lidah. Yang keempat asyafatan atau 2 bibir. Yang kelima al-khayshum atau rongga hidung. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas tentang al-jauf. Al-jauf itu adalah huruf mad ya. Huruf mad. Jadi u, i, a. Nah, itu al-jauf. Jadi keluarnya dari rongga mulut. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang al-khalqu ya, atau al-halaq atau tenggorokan, yaitu a dan h, ain dan ha, sama ghin dan kha ya. Ghin dan kha. Sekarang kita masuk kepada al-lisan. Sambil
Kita akan lihat ya. Al-lisan atau lidah. Al-lisan atau lidah, huruf-huruf yang keluar dari lidah atau adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah qaf, qaf ya, qaf. Qaf, kaf, ya, shin, jim, dod ya, ra, nun, lam, ta, dal, ta, dha, zal, sa, sod dan sin dan za ya. Ini kenapa dinamakan lisan atau lidah dikeluarnya? Karena dalam mengucapkannya lidahnya ikut bergerak ya, lidahnya ikut bergerak. Contohnya qaf ya, keluar dari pangkal lidah ya, dekat tenggorokan. Pangkal lidah dekat tenggorokan ya, dengan mengangkatnya ke atas langit-langit mulut. Ya, Nah, ini kita akan coba lihat mengucapannya itu seperti apa ya. Makhraj huruf qaf terletak pada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf qaf keluar dari pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Contohnya, o, o, o. Jadi lidahnya, yang ujung lidah itu menyentuh kepada ujung langit-langit belakang. Atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang Nah, kalau kaf itu di depannya. Perhatikan gambar. Makhraj huruf kaf terletak pada pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Contohnya, ka, 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 ka. Jadi nanti sambil dirasakan. Ka, ka, ya. Jadi ko di belakangnya, kafnya di depannya. Kalau dari gambarnya tadi ya. Qaf ada di sini, ka ada di sini. Ini lidah yang bergeraknya. Ko dan ka ya. Makhrajnya ka ya, ka makhraj qaf namun pangkal lidah diturunkan ya. Jadi ka gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ya, shin dan jim. Nah, ini seperti yang waktu itu saya sampaikan, keluar dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit mulut ya. Nih jim. Jadi jim itu makhraj huruf jim terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf jim keluar dari tempat pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan bahwasanya posisi tengah lidah tatkala mengucapkan huruf ini adalah menempel pada langit-langit atas, sehingga menghalangi nafas dan suara yang akan keluar. Ini nafas nggak keluar nih. Kalau masih keluar, itu berarti masih salah. Ngeceknya makanya begini biasanya.
ja, ja gitu. Kalau masih ada nafas yang keluar kayak sa, kayak ja ini kan keluar ya, ja gitu kan keluar ya. Tapi kalau ja, nah itu nggak keluar. Keluar dari tengah Ya, tenggorokan gitu. dengan Nih, langit-langit atas. kita ulang ya, jimnya. Makhraj huruf jim Ya, jim. terletak pada pertemuan antara tengah lidah Tengah lidah menempel di langit-langit atas. dengan langit-langit atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Ya, ja. Huruf jim keluar dari tempat pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan bahwa Ja, ya. posisi tengah lidah tatkala mengucapkan huruf ini adalah menempel pada Langit-langit atas. sehingga menghalangi nafas dan suara yang akan keluar. Nah, itu ngeceknya itu tadi aja. Ja itu. Selama masih ada nafas yang terasa Huruf H kayak ja atau za, terletak pada maka tengah masih belum tenggorokan. pas. Karena ngeceknya ja, Perhatikan ja, gambar animasi berikut. ja. Itu nggak keluar tuh. Huruf Ya, H ja. keluar dari tengah Jadi tenggorokan. kayak neken gitu. Gitu ya. Perhatikan bahwasanya Gitu ya. tatkala mengucapkan huruf H, epiglotis agak sedikit Nah, itu ya. Baik, itu huruf ja, shin. Shin juga sama ya. Shin itu juga dia tengah lidah juga bertemu dengan langit-langit atas. Sha, sha, ya, sha, sha. Tapi kalau sha itu dia ditekan. Makanya kita lihat coba di sininya. Sha itu kayak gimana sih? Makhraj huruf shin terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shin keluar dari pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Namun, perlu diperhatikan, tatkala mengucapkan huruf shin, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas. Sehingga, suara dapat keluar melewati ruang antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Langit atas. Nah, tidak sampai nempel langit-langit atas. Suara dapat keluar melewati ruang Sha. antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ja tadi nggak keluar nafasnya, kalau sha itu dia mau nempel ke atas tapi masih ada batasnya, maka dia kemudian keluar nafasnya. Sha, gitu. Ya, itu bedanya. Jadi ja, sha, ya. Nah, kalau iya, nah itu beda lagi ya. Jadi kalau tadi bedanya antara jim, kalau ja itu nggak keluar nafasnya, kalau sha itu keluar nafasnya. Sama-sama lidahnya nempel ke langit-langit atas ya. Sekarang kita lihat huruf ya. Masih berikut. Makhraj huruf ya terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Ketika melafadzkan huruf ya, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas, namun menyisakan sedikit rongga sehingga suara dapat mengalir darinya. Iya. Nah, itu bedanya tadi ya. Ya. Jadi lidah ke atas juga tapi tidak sampai nempel ke atas. Begitu ya. Baik. Itu tadi bedanya antara jim, ya dan sha. Oke. Kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 huruf saja dulu ya. Qaf, kaf, jim, ya, shin dan ya. Sekarang kita buka lagi halaman 41 ya. Kita coba ucapkan bersama-sama, berlatih di 42 huruf qaf, kaf ya. Qaf dan kaf ya. Ikutin saya ya. Qaqiqu baqa.
qaqiqu baq, qaqiqu baq, quqan qaniqna, minal muqni, maqiqan qaniqa. Ya, jadi kita juga sambil belajar tajwidnya. Ya, bertemu dengan qaf. Itu bacaannya ikhfa ya. Sekarang kaf, sama kaf. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kukan kanikakna, minal mukni, makika kanika. Sekarang ja ya, ja. Jaji jubaj, jaji jubaj, jaji jubaj, jujan jani jajna, minal mujni, majijan janija. Sekarang sya ya. Syashi syubash, syashi syubash, syashi syubash, shushan shani shashna, minal mushni, mashishan shanisha. Ya, terakhir ya. Ya. Ya yubay, ya yubay, ya yubay, yu yani yayna, minal muyni. Ini di sini pakai minal mini ya. Minal mini, mayi yani ya. Kita ulang ya. Ya yubay, ya yubay, ya yubay, yu yani yayna, minal mini, mayi yani ya. Ya, alhamdulillah kita 5 huruf saja. Nanti bapak-bapak bisa latihan juga di rumah ya, sambil ngepasin tadi dengan nada yang tadi digunakan ya. Karena memang ini adalah tadribat fi makharijul huruf wasifatiha ya. Gitu. Nanti pada waktu melihat sifat huruf pun nanti kita akan melihat kenapa tadi waktu mengucapkan kaf misalkan kok kayak ada keh-nya gitu, ada keh gitu ya. Nah, karena nanti kita akan tahu bahwa kaf itu adalah memiliki sifat hams gitu nanti ya. Hams itu menurut bahasa adalah suara yang samar
Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan yang disertai keluarnya nafas. Gitu. Makanya kenapa tadi kakiku bak gitu. Kayak mengucapkan ada t-nya gitu ya. Nah, itu hanya yang sukun atau berharokat juga Ustaz? yang sangat terlihat sih ketika disukun ya. Ta gitu ya. Ada juga kalau ka, ki atau ka. Harusnya mengucapkannya yang betul adalah ka. Ya, karena di situ ada hamsnya, ada nafas yang keluar. Jadi tidak murni ka gitu ya. Ka gitu ya. Karena ada hamsnya ya. Kalau tak tadi kan seperti itu juga. Iya. Ustaz kalau tak dengan nama kecuali sukun gitu. Iya. Jadi sebetulnya dia ada nafas yang keluar saja gitu ya, hams itu ya. Tabbat gitu ya, kayak gitu ya. Nanti di pembahasan yang berikutnya itu ada sifatul hurufnya ya. Nah, itu hams. Hams itu dia lawannya jahar. Ya. Jadi kalau jahar itu jelas gitu. Kalau hams itu dia ada nafas yang keluar. Ya. Lagi Ustaz. Ya. Tadi gimana caranya biar kadang kita kan tadi Ustaz bilang supaya jangan ka gitu ya, ada harusnya kalau nggak sukun. Tapi kadang karena kita ingin memunculkan sifat harusnya ini, jadi mantul Ustaz. Iya. Jadi kayak akbar, Allah, ada bahkan yang mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Ya, sebetulnya itu nanti berlatih saja ya, berlatih ya. Ka Allahu Akbar ya, gitu. Dan memang kalau makharijul huruf itu, kita mengucapkan huruf itu memang harus banyak berlatih intinya. Karena nanti ngepasin antara makharijul huruf sama sifatul huruf tadi. Jadi kalau tadi misalkan qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Kafnya itu dia memiliki sifat tadi apa dia? Lisan, ya kan? Di makhrajnya, ya kan? Makhrajnya dia di lisan. Tapi dia sifat hurufnya nanti dia hams gitu. Jadi sifatnya tadi dia di lisan atau keluarnya dia di lidah, tapi dia memiliki sifat hams tadi gitu. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Jadi nggak murni ak gitu, nggak gitu. Ya kalau di Indonesia kan k gitu ya. Tapi kayak mengucapkan bahasa Inggris gitu ya. Ya gitu ya, ada k-nya gitu ya. Karena itu adalah hamsnya itu, ya. Gitu. Nanti sambil berlatih. Memang ya iya. itu karena telat hanya telat istilahnya telat menurunkan lidah atau kelamaan Kurang berlatih katanya. Nggak, yang sering juga saya pernah dengar gini malah ya, jadinya Allah kayak aku gitu. Ya, coba Pak Mulyadi nih makhrajnya bagus nih. Coba Bapak gimana kalau mengucapkan kaf gimana Pak? Coba mengucapkan akbar gitu gimana? Nah gitu kan ya Pak ya. Jadi ada akbar karena memang tadi hamzah itu begitu. Iya gitu. Jadi kayak kalau aku. Nah beda dengan qaf ya. Qaf beda. Jadi gimana ya? Jadi sebetulnya sering berlatih saja sambil ngepasin tadi ada hamznya tadi. Karena kalau terlalu jelas hamznya juga kemudian jadi salah juga tadi. Ya kayak tak gitu ya misalkan. Tabbat gitu juga dan jadi salah. Padahal dia sebenarnya tipis saja. Tabbat gitu aja. Jadi kalau jadi tabbat gitu jadi salah karena jadi
kayak qalqalah, padahal dia hamas saja. Tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana supaya ngepas? Ya, ngepasinya sebetulnya nanti sering berlatih nanti akan ketemu tuh ngepasinya, ya. Sering berlatih. Pokoknya berlatih, Pak. Karena sampai tadi itu kenapa tadi ini kalau di buku ini nih di huruf 41 itu atas tuh ada tulisannya tuh. Di situ tuh ada tulisannya tadribat fi makharijil huruf wa sifatiha. Tadribat itu latihan. Ya, untuk melatih sebetulnya, gitu, ya. Saya juga terus belajar, Pak. Saya itu sebetulnya juga ikut kalau pagi Sabtu pagi itu ada kajian Quran, ya, kajian kayak kuliah Quran itu pagi jam 5:30 biasanya sampai jam 7 itu setiap hari Sabtu. Malamnya juga ada, bahkan sebetulnya ada juga saya tuh rutinan setoran hafalan gitu. Jadi kita memang harus terus berlatih lah, terus belajar ya, jangan berhenti belajar gitu. Ya apalagi kalau udah saya ini kayaknya udah bisa gitu, jangan, tetap harus berlatih ya, gitu ya Pak Mulyadi ya. Harus terus berlatih. Karena apa? Apalagi kalau udah sepuh ya, kalau udah tua itu untuk merubah kebiasaan yang sudah itu tuh nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Apalagi kalau sudah punya lagu nada yang sudah jadi gitu ya. Itu sering banget ketemu salahnya gitu ya. Nah gitu. Jadi intinya sih berlatih ya. Nah nanti kalau sudah dipasin memang harus pelan-pelan dulu kayak tadi. Makanya kenapa tadi waktu saya sambil tunjukkan satu-satu itu kadang-kadang kita ke bawah hafalan kita, kemudian ternyata salah ya gitu ya. Nah gitu ya. Begitu Bapak-bapak, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Lebih cepat kayaknya hari ini. 9:30. Alhamdulillah ya. Saya kira cukup mungkin pertemuan malam hari ini. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya? Cukup insyaallah. Sekali lagi pesan saya Bapak-bapak sekalian sering-sering berlatih ya. Makharijul huruf tadi supaya nanti sambil ngepasin ya, sambil ngepasin. Video yang tadi itu Bapak-bapak bisa download juga di YouTube. Itu saya juga ngambilnya dari YouTube ya. Itu nanti sambil ngepasin pasnya kayak gimana sih sebetulnya gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.